Whoa, whoa, whoa. I got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daerah Pekanbaru akan menjelaskan sejarah Islam masuk Pekanbaru. Gaskan, langsung aja materinya. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah utara, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah timur, dan Kabupaten Kampar di sebelah barat. Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai lading ini lambat laun menjadi perkampungan. Lalu perkampungan Senapelan ini berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut dengan Dusun Payung Sekaki, yang terletak di tepi muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapuri. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang menetap di Senapelan membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Beliau mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di Senapelan yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Peninggalan yang bisa kita lihat dalam masa itu hingga sekarang adalah pada waktu kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah adalah Masjid Raya Pekanbaru Senapelan menjadi pusat kerajaan Siak. Memang ada waktu itu adat Melayu memang mendominasi. Jika ada pemindahan pusat kerajaan memang harus diikuti pembangunan balai kerapatan adat, masjid, dan istana raja. Pada tahun 1762 dilakukanlah upacara adat menaiki bangunan-bangunan tersebut. Masjid ini pun diberi nama Masjid Alam, yang mengambil nama masa kecil Sultan Alamuddin, ialah Raja Alam. Setelah Sultan Abdul Jalil meninggal, kekuasaan dipindah tangankan ke tangan anaknya. Pada waktu itu Pekanbaru memiliki perkembangan yang pesat. Tentu saja masjid tersebut tak cukup untuk menampung banyaknya jamaah. Dan di tahun 1775 masjid ini mengalami pembangunan besar-besaran. Masjid ini menjadi wisata andalan Pekanbaru. Memang banyak sekali wisatawan yang menyempatkan diri berkunjung di sini, entah itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jika Anda ingin melihat yang berbeda, coba datang di saat adat mandi menjelang bulan puasa atau yang dikenal dengan istilah mandi balimau. Sekilas memang mandi balimau ini hampir sama dengan adat Jawa, namun mandi balimau ini menggunakan campuran akar-akaran buah limau dan rempah-rempah. Nah, selanjutnya Surau Al-Irhas yang didirikan sekitar tahun 1925 merupakan saksi bisu sebuah perjuangan tentara fisabilillah, sekaligus surau tertua di Pekanbaru. Pada zaman perang kemerdekaan, surau ini difungsikan sebagai markas besar pejuang tentara fisabilillah. Sehingga bangunan surau ini awalnya berbentuk persegi empat. Setelah berfungsi sebagai tempat ibadah, maka sekitar tahun 70-an ditambah ruang mihrab. Sementara pembuatan teras samping sekitar tahun 80-an, surau ini kembali mengalami dua kali renovasi, yaitu renovasi pertama tahun 2005 dari bantuan Gubernur Riau, dan tahun 2007 dilakukan renovasi total dengan menggunakan dana dari keluarga besar Haji Awaluddin Awal atau yang memiliki Awal Bros, dengan tetap mempertahankan keaslian bentuk atap dan ukiran. Islam masuk ke Riau dibatasi kepada beberapa daerah, yaitu Kuntu Kampar, Rokan, Kuantan, Indragiri, dan Tapung. Menurut sejarah Riau, Kuntu Kampar adalah daerah pertama-tama di Riau Dataran yang berhubungan dengan orang-orang Islam, yakni para pedagang. Masyarakatnya, yakni masyarakat Melayu, sejak masa lampau bahkan hingga saat ini merupakan masyarakat yang bersifat akomodatif, bersahabat, serta welcome terhadap kaum perantau. Sebelum masuknya agama Islam ke daerah Riau, tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang memegang agama Tauhid. Agama penduduk asli adalah animisme yang percaya ruh nenek moyang dan para leluhur, kemudian menyusul pada sebagian masyarakatnya yang beragama Buddha, lalu berkembang menjadi Hindu-Buddha.
Lalu bagaimana agama Islam bisa masuk ke kota Pekanbaru? Provinsi Riau terletak tepat di tengah-tengah Pulau Sumatera yang berbatasan dengan beberapa provinsi tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau, sehingga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama yang dibawa oleh pendatang dari berbagai etnis di dalam maupun di luar Sumatera. Pada Selasa, tanggal 21 Raja 1204 Hijriah atau tanggal 23 Juni 1784 Masehi, berdasarkan musyawarah datuk-datuk 4 suku, yakni Pesisir, 50, Tanah Datar, dan Kampar, negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaharu yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Kini, kota Pekanbaru menjadi kota dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Islamisasi yang terjadi di kota Pekanbaru adalah hasil penyebaran agama Islam yang awal mulanya terjadi di Kuntu Kampar oleh Syekh Burhanuddin, yakni seorang Arab yang sengaja berangkat ke berbagai daerah di Nusantara guna menyebarkan agama Islam. Syekh Burhanuddin adalah seorang bangsa Arab yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Beliau lahir di kota suci Mekah tahun 530 Hijriah dan meninggal di Kuntu pada tahun 610 Hijriah. Beliau berdomisili di daerah Kutu Kampar selama 20 tahun yang dimulai dari tahun 590 Hijriah atau 1171 Masehi hingga 610 Hijriah atau 1161 Masehi guna menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Riau. Masuknya Islam yang melalui jalur barat ini diperkirakan berasal dari Sumatera Barat, di mana Syekh Burhanuddin pada awalnya telah menyebarkan agama Islam dan mengembangkan agama Islam di Ulakan Pariaman, Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin dapat sampai di Kuntu Kampar karena Sungai Sebayang merupakan anak cabang Sungai Kampar yang hulunya sampai ke Payakumbuh. Sungai Kampar pada masa lalu merupakan sungai yang menjadi sarana transportasi para pedagang asing, terutama pedagang dari Arab, yang jauh sebelum Islamisasi sudah melakukan transaksi dagang ke berbagai daerah Riau, termasuk daerah Kuntu di sepanjang aliran Sungai Kampar. Di masa lampau Pekanbaru, atau lebih tepatnya saat Pekanbaru masih disebut sebagai Senapelan, bahkan jauh sebelum itu, sejarah Islam di Senapelan diperkirakan sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Jauh sebelum masa Kesultanan Siak didirikan, Islam sudah hadir di sepanjang kawasan Sungai Siak. Itu semua tidak terlepas dari peranan letak yang strategis. Kehadiran Islam ditandai dengan ditemukannya makam-makam tua yang bercirikan Islam. Para tokoh dan juru dakwah yang ada di sekitaran Sungai Siak diangkat menjadi pemimpin karena hubungan baik mereka dengan warga sekitar. Sementara di masa Kesultanan Siak mereka disebut dengan batin. Sekian penjelasan dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle of love. Jungle of love.